Oke, baiklah, kita mulai perkuliahan struktur beton bertulang 2. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang contoh soal plat 2 arah dengan metode portal ekuivalen ya. Adapun referensi yang saya pakai di sini adalah dari buku ajar struktur beton bertulang 2 karangan Bapak Darmansyah Citradi. Ya, nanti teman-teman semua bisa sambil melihat buku beliau, karena di buku beliau itu dia lebih lengkap ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi contoh soalnya adalah sebuah plat lantai beton ya, dengan tebal plat daknya itu adalah 10 cm dan tebal lantainya adalah 15 cm ya. Jadi berbeda antara tebal plat dak sama tebal plat lantainya ya. Nah, ukuran baloknya, jadi ada ukuran ring balok di bagian daknya itu adalah 30 kali 30 cm dan balok lantainya ada 30 kali 50. Jadi bangunan ini 2 lantai ya. Bangunannya 2 lantai seperti ini ya. Nah, nanti di sini ya, ini dia tebal platnya 15 cm ya. Kemudian ukuran baloknya adalah 30 per 50. Nah, yang di ring baloknya itu tebal daknya adalah 10 cm ya. Kemudian dimensi ring baloknya adalah 30 per 30. Nah, ukuran kolom atas ya dan bawah itu sama-sama 40 kali 40. Jadi kolom ini ya, dua-duanya ini adalah 40 per 40 ya. Semua kolom ukuran sama, hanya saja tingginya berbeda ya. Nah, tingginya berbeda. Untuk kolom atas ya, tingginya adalah 450 cm ya. Kolom bagian bawah tingginya adalah 700. Nah, oke. Kemudian mutu betonnya adalah F Jackson 18 MPa dan mutu bajanya adalah 400 MPa. Nah, kita diminta untuk menghitung kekakuan struktur dari portal ekuivalen tersebut. Oke ya. Nah, ini adalah denahnya ya. Denahnya seperti ini ya. Ini kan ada A, B, C, dan D. Nah, berarti boleh kita tulis di sini adalah grade A, grade B, grade C, dan grade D. Oke ya. Nah, di sini yang kita tinjau adalah portal di tengah sini. Nah, portal di tengah sini dengan metode portal ekuivalen, maka ada yang namanya lajur portalnya ya. Oke, sehingga ada namanya LP di sini ya. LP itu adalah lebar jalur portal atau pembebanan ya. Itu kita ambil dari setengah bentang dari 36 meter dan setengah bentang dari 6 meter, sehingga ini 3 meter, ini 3 meter, maka totalnya adalah 6 meter di sini. Oke, itu adalah namanya lebar jalur portalnya atau pembebanannya. Nah, sekarang kalau kita ambil potongannya atau gambar portalnya, seperti ini lihatnya. Maka ada A0, ada A1, ada A2, dan lain sebagainya. Di sini kita tuliskan bahwa untuk semua kolom ukurannya sama, 40-40 semua. Dan ukuran baloknya untuk balok lantai adalah 30 per 50. Dan untuk kolom ring baloknya, balok daknya, dia adalah 30 per 30 ya. Semua sama di sini. Oke. Dimensi juga gitu ya. Dimensi ini adalah jaraknya 7 meter, kemudian 5 meter, dan 7 meter lagi. Oke. Kemudian tingginya tadi saya bilang di bawah 700 cm atau 7 meter, dan di atas adalah 4,5 meter. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama kita hitung dulu pembebanan pada rangka portal ekuivalennya ya. Kita hitung dulu pembebanannya. Nah, jadi yang kita hitung adalah berapa beban matinya dan berapa beban hidupnya ya. Sehingga nanti kita jadikan dia beban merata ultimat, yaitu yang sudah dikalikan kombinasi pembebanan ya. Kita hitung dulu beban mati itu apa saja yang bekerja, yaitu berat sendiri struktur. Berat sendiri struktur adalah berat sendiri balok dan berat sendiri
plat di sini. Nah, di sini berat sendiri balok adalah ukurannya 30/50. Maka dari itu, kita hitung 30 cm dikali 35 cm. Ini ukuran penampang baloknya. Ya, kenapa dijadikan 35 di sini? Karena tinggi balok ini 350 ini dikurang dengan tebal platnya. Ya, sehingga menjadi 30 cm dikalikan dengan 35 cm. Ya, karena kan balok itu dia seperti ini. Nah, ya kan? 50 cm itu ada dari atas sampai dengan sini. Ini 50 cm. Sehingga apa? Bawah sini ya, yang kita hitung ini adalah 35. Ya, karena ini adalah 15. Oke. Jadi yang kita hitung adalah berat ininya. Nah, berat ini yang kita hitung. Karena apa? Untuk berat platnya itu kita hitung tersendiri. Itu di sini. Ya, kita hitung tersendiri. Oke, dikalikan dengan berat jenis beton yaitu 2400 kg per meter kubik. Oke, sudah seperti itu. Kemudian kita hitung lagi beban mati tambahan, ya, yaitu berupa berat sendiri plafon dan rangkanya, kemudian berat dindingnya dan berat adukan semen dan keramiknya, ya. Untuk angka-angka ini kalian lihatnya di standar pembebanan ya. Nanti kalian lihat untuk berat plafon dan rangka itu ada 18 kg per meter persegi. Kalau misalkan dinding batu adalah 4,1 kg per meter persegi. 250 kg per meter persegi. Dan berat adukan semen plus keramik adalah 45 kg per meter persegi. Ya. Nah, angka 6 ini ya. 6 ini adalah lebar pembebanan portal ekuivalen. Ya. Nah, 6 itu dari sini. Ya. Yaitu lebar pembebanan ekuivalen. Jadi semua ini berapa sih bebannya? Ini kita limpahkan semua ke sini. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Jadi luasnya dapatlah. Sehingga apa? Sehingga satuan bebannya dia menjadi kilogram per meter lari di sini. Ya. Menjadi kilogram per meter lari. Sehingga menjadi beban merata dia di situ. Kemudian untuk beban hidup, ya, beban hidupnya dia fungsinya sebagai kantor, maka beban hidupnya ada 250 kg per meter persegi. Ya. Dikalikan dengan 6 meter, maka dapatlah 1500 kg per meter lari. Ya. Sudah dapat semuanya sehingga total beban mati adalah 3815 dan total beban hidupnya adalah 1500 kg per meter lari. Nah, sehingga kita masukkan di sini semua, ya. Masukkan di sini sehingga didapatlah beban merata ultimatnya untuk lantai 1 ya. Itu adalah 6978. Ingat ini adalah kombinasi pembebanan 1,2D plus 1,6 L. Ya, seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Sehingga si balok ini ya. Balok ini ya, dia hanya memikul beban plat selantai beton, berat sendirinya, kemudian beban adukan semen, ya, plus sama penutup lantainya, kemudian ada rangka plafon, ya. Jadi beban ini ibaratnya kita distribusikan ke balok semua, ya. Kita distribusikan ke balok semua, sehingga jadilah dia bebannya beban merata seperti itu. Ini baloknya. Nah, ini adalah baloknya, ya, seperti itu. Dengan lebar pembebanannya atau lebar portal ekuivalennya adalah 6 meter. Diambil setengah bentang kanan dan setengah bentang kiri. Oke, seperti itu. Kemudian lantai 2 juga kita hitung lagi, ya. Lantai 2 kita hitung beban matinya dan beban hidupnya. Beban mati di sini berarti adalah beban sendiri baloknya sama beban plat lantainya, ya. Sedangkan beban mati tambahan hanya berupa berat plafon dan rangka saja. Karena di dak itu biasanya kita tidak menggunakan keramik. Sehingga berat adukan semen, berat keramik itu tidak masuk. Kemudian di dak itu biasanya tidak kita pasang dinding di tengah-tengahnya. Sehingga berat sendiri dinding tidak ada. Berbeda dengan lantai 1 tadi. Ya. Kalau lantai 1 tadi dia lebih lengkap. Ada berat dindingnya, ada berat adukan semen plus keramik. Nah, tapi kalau misalkan di lantai 2 karena dia lantai dak paling atas, maka itu tidak ada.
Itu semua tergantung lagi gambar perencanaan arsitekturnya, apakah dia memang dipasang keramik ataukah tidak. Sudah, kemudian beban air hujan. Di sini beban hidupnya sebagai beban air hujan, ya. Atau bisa juga kalian masukkan beban hidup sebagai plat atap atau plat dak, ya. Beratnya adalah kalau tidak salah 100 kg per meter persegi, ya. Itu untuk beban hidup untuk dak itu juga bisa. Di sini kita asumsikan dia adalah berat air hujan dengan asumsi tebal genangannya adalah 5 cm, ya. Tebal genangan adalah 5 cm. Maka kita kalikan, ini 6 meter lebar jalur pembebanan platnya. Kemudian ini adalah 5 cm dari tinggi. Asumsi kita genangan airnya 1000 ini adalah berat jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik, ya. Sehingga didapatlah 300 kg per meter lari di sini. Oke. Kalau sudah dapat, maka dapatlah kita berat ini, ya, sama ininya, ya. Nanti kalau teman-teman kalau bisa usahakan ada namanya beban hidup untuk plat dak, ya. Kalau tidak salah ada 100 kg per meter persegi, sehingga 100 dikalikan 6 meter dapatnya berapa, ya. Sehingga dijumlahkan. Nah, kemudian sehingga apa? Kita ambil beban merata ultimatnya untuk lantai 2 adalah 1,2D plus 1,6L, ya. Sehingga dapatlah berat totalnya adalah 2510 kg per meter lari. Oke. Nah, ini ilustrasinya, berarti si balok ini dia hanya memikul bersendirinya, kemudian plat lantainya, rangka plafon yang ada menggantung di daknya, kemudian ada air hujannya di sini. Nah, ilustrasinya seperti itu, sama semua dilimpahkan setengah seperti ini. Nah, dilimpahkan ke tengah seperti ini. Ya, sehingga dapatlah dia satuannya kilogram per meter lari. Oke. Nah, kalau menghitung pembebanan sudah selesai, maka kita masuk ke perhitungan kekakuan strukturnya, ya, berdasarkan portal ekuivalen, ya. Pertama, kita hitung dulu kekakuan baloknya, ya. Kekakuan balok ekuivalen, ya, KBE itu adalah sama dengan 4EI per L, ya. E itu adalah modulus elastisitas dari beton, makanya namanya EC. EC itu adalah elasticity of concrete. Kemudian I itu adalah inersia balok dengan plat, ya. B plus P itu adalah balok dan plat. Jadi inersia balok gabungan dengan platnya. Oke, kita hitung dulu lantai 1 di sini. Di sini kita lihat, ya. Kita hitung dulu balok T-nya di sini. Maka kita cari letak garis netralnya, yaitu ini. Di mana sih posisi garis netral? Itu bisa kita tinjau terhadap sisi atas atau terhadap sisi bawah. Ya, intinya kita dapat posisi letak garis netralnya. Nah, misalkan kita tinjau terhadap sisi atas, berarti apa? Rumusnya yaitu adalah sigma, ya, A dikalikan Y dibagi dengan sigma A, ya. Sigma A dikalikan Y dibagi dengan sigma A, ya. Ini YT, ya, misalkan seperti itu. Ini YI. Oke, nah seperti itu. Nah, di sini maka kalau kita tinjau terhadap garis atas, sisi atas, maka kita hitung dulu luasnya, ya. Luas sesi pertama, ya. Luas sesi 1 adalah sejauh ini, ya, sejauh ini. Maka 600 dikalikan 15, ya. 600 ini, ingat ya, 600 ini adalah lebar pembebanannya, ya, lebar portal tadi yang 6 meter tadi. 600 kali 15, 15 ada tingginya, dikali, ya, ini kita ambil letak titik beratnya di mana sih, ya, itu di sini, ya. Maka dari sini ke atas, yaitu adalah setengah dari 15. Oke. Kemudian ditambah lagi luas sisi 2-nya, yaitu 30 dikalikan 35, ya. 30 kalikan 35 dari sisi sini, ya. Nah, sisi sini dia ke atas sini. Nah, berapa itu jaraknya? Yaitu adalah 15 ditambah dengan setengah dari 35. Nah, dapatlah. Kemudian kita bagi dengan sigma A, yaitu total luas semua ini, ya. Luas bidang 1 ditambah dengan luas bidang 2. Nah, dapatlah seperti ini.
Ini semua teman-teman sudah belajar di mekanika bahan ya, sehingga tidak perlu detail lagi untuk belajar di beton 2 ini. Nah, kalau jarak dari sisi atas ke garis netral, Y top itu sudah dapat, maka Y bottomnya kita tinggal kurangkan saja. Tinggi total dikurang dengan Y topnya, ya. Sehingga didapatlah 39,88 untuk Y bottom dan Y topnya, ya. Oke. Oke ya, dapat sudah. Ini semua sudah dapat tadi. Maka kita hitung momen inersia balok T-nya, ya. Nah, momen inersianya adalah rumusnya I0 ditambah dengan sigma A dikalikan Y kuadrat. Ini sigma juga ya. Nah, sigma I0 ditambah sigma AY kuadrat. Nah, inersia itu adalah berarti 1/12 BH pangkat 3. Ya. Ya, ini adalah 1/12 BH pangkat 3. Ya kan? Berarti 1/12 B-nya 600, hanya ada 15. Ya. 1/12 B-nya 30, hanya ada 35 pangkat 3. Oke ya, seperti itu. Dapat semua. Ditambah dengan sigma A, ya. Sigma A berarti ini luasnya, ya. Ini luasnya dikalikan dengan Y kuadrat. Nah, Y kuadrat ini adalah jarak dari jarak dari titik pusat ini, ya, titik pusat ini ke garis netral, ya. Jarak dari titik pusat masing-masing segmen ke garis netralnya. Jadi kalau misalkan dari sini titik pusatnya, maka ke sini. Nah, posisi jaraknya, Y-nya itu. Dan Y-nya itu dikuadratkan. Ya, maka 10,112 dikurang dengan setengah ini. Ini juga sama, 50 dikurang dengan setengah ini, dikurang lagi dengan ini. Ya, dikuadratkan. Ya, AY kuadrat. Oke ya. Sehingga dapatlah inersia balok T-nya atau inersia balok platnya, ya, itu adalah 863.624,067 cm pangkat 4. Sudah dapat. Tadi ingat rumus kekakuan balok ekivalennya, ya. Itu adalah 4EI, ya, per L, ya. E-nya kita dapat ya sebenarnya pakai apa? Rumus akar dari bukan ini. Rumusnya untuk E itu adalah 4700 kalikan akar F Jackson. Nah, itu bisa F Jackson kita dapat dari soal tadi sebenarnya. Tapi untuk kasus ini modulus elastisitasnya tetap kita taruh di sini. Nah, bisa. Jadi 4EI per L ya. 4E ini inersianya, inersia semua sama ya. Yaitu ini inersianya dibagi dengan L. L ini adalah berapa sih jarak ke sini? Nah, masing-masing jaraknya berapa? Masing-masing dari A ke B1, dari A ke B1, A1 ke B1 itu jaraknya ada 7 meter. Kemudian dari B1 ke C1 itu jaraknya adalah 5 meter, dan dari C1 ke D1 itu jaraknya ada 7 meter. Ya, nanti lihat lagi di soal jaraknya berapa sih denahnya, seperti itu. Sehingga dapatlah kekakuan balok di bentang A1 ke B1 adalah 4.935 EC, dan di sini adalah 6.000 sekian, dan ini ada sama 4.900 sekian. Ya. Nah, kita sudah dapat nih kekakuan balok lantainya, ya. Kekakuan balok lantainya. Sekarang kita tinjau kekakuan balok daknya berapa, ya. Kekakuan balok daknya berapa? Nah, kita mulai lantai 2. Tadi kan lantai 1. Balok dak tetap sama, ukurannya 600 di sini, hanya saja tadi dimensi ini berbeda, ya. Dimensinya berbeda. Caranya sama, kita cari lagi letak garis netralnya. Dapatlah Y topnya adalah 6,364 cm dan Y bottomnya adalah 23,636. Oke. Jadi caranya sama persis. Kemudian hitung lagi inersia balok T-nya, ya. Dapatlah sekian. Maka hitung lagi 4EI per L, ya. 4EI per L.
Jadi caranya sama persis. Oke ya. Sehingga didapatlah dari kekakuan balok dari A2 ke B2 adalah 1101 ya. Dikalikan modulus elastisitasnya, kemudian kekakuan ini juga sama, dapatnya di sini. Kita tuliskan saja seperti itu. Oke ya. Saya rasa ini masih sangat mudah, teman-teman semua masih bisa paham ya, asalkan mekanika bahannya dia sudah paham. Nah, sekarang kekakuan balok lantai 1 dan lantai 2 kita sudah dapat. Sekarang kita lanjut lagi untuk kekakuan kolomnya, karena di sini masih kosong. Ya. Kekakuan kolomnya ini masih kosong. Ya. Nah, ini kita hitung. Berapa sih nilai kekakuan kolomnya? Ya. Untuk balok semua sudah lengkap. Balok lantai 2 atau balok lantai dak sama balok lantai 1 ini semua sudah lengkap ya. Sekarang tinggal si kolomnya. Nah, sekarang kita hitung kekakuan kolom ekuivalennya ya. Ditinjau titik join pada plat lantai ya. Misalkan kolom tepi. Kolom tepi berarti bagian sini. Nah, nih, bagian sini kolom tepi. Ya. Nanti kolom tepi sini dengan kolom tepi sini ini sama kekakuannya karena memang tingginya sama ya. Tingginya sama, kemudian kekakuan balok torsinya itu juga sama karena dimensi balok itu semua seragam ya. Dimensi balok semua seragam. Dan kebetulan memang jarak dari sini ke sini ini sama jaraknya ya. Oke, kolom tepi kita hitung dulu lebar efektif balok penahan torsinya. Ya. Kenapa dia balok L di sini? Ya. Karena memang dia arahnya ke sana, ya kan? Nah, arahnya ke sana. Nah, di sini maka dia menjadi baloknya L di sini, ya. Baloknya L. Nah, seperti ini. Baloknya L. Beda kalau kalian tinjau di tengah, ya. Dia menjadi balok T, ya. Balok T. Ini juga balok T lagi. Dan ini adalah balok L, ya. Seperti itu. Nah, ya. Jadi ini adalah balok L di sini. Oke, balok L. Kita hitung dulu berapa sih lebar efektif balok menahan torsinya, ya. Kita ambil rumusnya ini, ya. Kita ambil terkecil nilainya. Dapatnya 90 sama 65 cm. Maka kita ambil yang terkecil yaitu 65 cm. Dapatlah ini 65 cm. Sudah, ini semua sama ya parameternya dengan contoh soal tadi. Kemudian, nah di sini sebelumnya kita berikan simbol X sama Y-nya. Jadi untuk X ya, X1 dan X2, kenapa dia seperti ini? Ingat nilai X itu adalah jarak yang terpendeknya, ya, jarak terpendeknya, dan Y itu adalah jarak terpanjangnya. Nah, jadi kalau misalkan di sini X1 belum tentu di sini adalah X2, ya. Oke ya, misalkan ini Y1 belum tentu di sini adalah Y2. Jadi lihat mana yang terpendeknya. Jadi ini adalah yang sisi terpendek, maka dia adalah X, dan ini adalah sisi terpendek dibandingkan sini. Maka ini adalah X-nya, ya. Boleh X1, kenapa dia X1? Karena dia segmennya segmen nomor 1, ya. Sehingga X1 dan Y1. Ini X2 dan Y2, ya, seperti itu. Oke, sehingga kita tulis momen inersia balok menahan torsinya, ya. Rumusnya ini semua, ya. Rumusnya ini, ingat nilai X-nya jangan sampai kebalik, ya. Ini adalah X1 Y1, berarti untuk segmen 1. Sebenarnya rumus ini sama. Nah, ini sama, ya. Rumusnya sama, berarti mau segmennya ada 3, itu pun tinggal kalian tambah lagi, ya, tinggal kalian tambah lagi. Nah, berhubung segmennya hanya ada 2, 1 dan 2, berarti cukup hanya sampai di 2 seperti ini, segmen 1 dan segmen 2. Rumusnya sama, yaitu 1 dikurang 0,63 dikalikan rasio dari X1 per Y1 dikalikan dengan X1 pangkat 3 dikalikan Y1 dibagi dengan 3. Sudah, rumusnya sama persis, tinggal kita masukkan saja X1 berapa nilainya. X1 di sini. Berarti X1 adalah 30 cm. Y1 adalah ini, berarti adalah 50 cm. Oke ya.
Untuk seterusnya juga sama, X2 yang mana? X2 adalah ini, 15. Dan Y2-nya adalah 35. Oke, jadi seperti itu. Dapatlah momen inersia balok menahan torsinya adalah sekian. Ya. Sekarang kekakuan balok penahan torsi, rumusnya juga seperti ini, ya. Rumusnya sama sebenarnya, ya. Nah, sama persis. Nah, jadi 9 dikalikan modulus elastis beton dikalikan C. C ini adalah momen inersia balok penahan torsi dikalikan L2, ya. L2 ini adalah lebar pembebanan plat tadi, ya, LP tadi, ya. Nanti kalian lihat lagi di materi sebelumnya, itu dia bisa diambil nilainya berapa sih kalau portal tengah seperti apa, kalau portal tepi seperti apa, ya. Kebetulan yang kita tinjau ini adalah portal tengah, sehingga L2 itu ya sebesar LP, ya, seperti itu. Dikurang dengan dikali dengan 1 dikurang dengan C2 per L2. C2 ini adalah berapa sih dimensi kolom di bagian yang kita lihat dari depan. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini kolomnya, ini balok ya. Ini ada kolom lagi, ini ada kolom lagi seperti ini. C2 itu adalah bagian yang kita lihat dari depan seperti ini. Nah, ini adalah C2, ya. Ini adalah C2. Ya kan? Tapi kalau kita lihat dari samping seperti ini, nah, dari samping seperti ini ada namanya C1, ya. Tapi kalau kita tinjau dari sini melihatnya, maka kita balik. Ini C2-nya, ini C1-nya. Oke ya, seperti itu. Berhubung ukuran kolom kita itu adalah persegi, kotak persegi, maka menjadi 40 per 40, maka antara C1 dan C2 itu sama. Tapi kalau nanti kolomnya itu berbeda, persegi panjang, kalian lihat sisi mana. Kalau sisi depan, maka C2 itu ada yang kalian lihat, ya. Tapi kalau misalnya kalian sisi seperti ini lihatnya, maka C2 itu ada yang di sini, ya. Kenapa seperti itu? Karena C2 ini adalah yang dia menahan dari lenturannya, ya. C2 itu adalah dimensi, besaran dimensi yang menahan tekuk, seperti itu. Karena kolom itu dia biasanya tekuknya ke samping. Makanya biasanya C2 itu sebagai tinggi penampang dan C1 itu sebagai lebar penampang, ya, B dan H-nya. Oke, karena berhubung dia sama tadi, maka simpel saja, semua sama 40 ya. Oke, kalau sudah, maka didapatlah kekakuan balok penahan torsinya, ya. Kekakuan torsinya adalah sekian, ya, seperti itu. Nah, ini juga perlu kalian ingat lagi, rumus ini, ya, ini untuk portal tengah, ya. Kalau kalian lihat lagi portal tepi, rumusnya berkurang dia, tidak dijumlahkan seperti itu. Oke, nanti lihat lagi di materi slide sebelumnya. Ini untuk portal tengah, ingat ya. Sehingga dapat kekakuan torsinya adalah sekian. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, karena pada arah jalur yang ditinjau terdapat balok pemikul, maka kekakuan torsi akan bertambah, ya. Dalam hal ini, nilai kekakuan torsi tadi yang kita dapatkan tadi, KT tadi, itu harus diberi koreksi dengan rasio dari inersia plat terhadap inersia balok plus platnya, ya. Dan nilai tadi dikoreksi dengan nilai yang telah dikoreksi tadi itu disebut dengan kekakuan torsi aksen, ya, beda ya. Jadi ini kan dia harus dikoreksi dengan rasio ini, sehingga notasinya itu disebut dengan kekakuan torsi aksen, KT aksen. Oke, ini kita tadi sudah dapat ya inersia balok platnya. Berarti yang belum kita dapat adalah inersia platnya, yaitu 1/12 BH pangkat 3, ya. B-nya 600 sesuai dengan lebar tadi, ya kan? Hanya adalah 15 pangkat 3. Ya, ingat ya, seperti itu. Oke. Maka masuklah rumus ini. Nah, rumusnya kita masukkan saja inersia platnya, inersia balok platnya, dan kekakuan torsi tadi yang sebelum dikoreksi.
Maka kalau kita selesaikan persamaannya, kita mendapatkan KT aksen adalah sekian. Nah, oke. Nah, setelah kita dapatkan KT aksen, maka kita hitung lagi sigma dari kekakuan kolom, ya. Sigma dari kekakuan kolom. Kekakuan kolom adalah 4EI per L, ya. 4EI per L, ya. 4EI per L. Nah, 4E inersia ya dibagi dengan L panjang kolomnya. Panjang kolom tadi ingat ya, kita ya. Ini ada yang 700, ada yang 450. 700 sama 450. Oke ya. Dapatlah kekakuan kolomnya, jumlahnya adalah sekian. Nah, jumlahnya adalah sekian. Maka kita hitung lagi nih, rumusnya masuk ke sini. Ya, untuk mendapatkan kekakuan kolom ekuivalennya, kita masukkan saja ini ke sini. Ya kan? Teks yang tadi kita dapatkan di awal, kita masukkan di sini juga. Maka kalau kita sempurnakan atau kita sederhanakan persamaannya, mendapatlah sigma kekakuan kolom ekuivalennya ini. Nah, itu dapat sudah. Nah, kalau dapat, maka kita bisa hitung lagi kekakuan kolomnya dari A0 ke A1 dan A1 ke A2. Lihat ya. Ini kalau saya tinjau, ini A0, ini A1, ini adalah A2 titiknya. Ya. Berarti berapa sih kekakuan kolom di sini dan berapa kekakuan kolom yang di sini? Oke. Kekakuan dari A0 ke A1, ya, maka rumusnya ini 4EI per L juga sama. Ya, ini juga sama 4EI per L. Ya. Ini rumusnya, dapatnya, hasilnya. Kemudian kekakuan kolom ekuivalen A0 A1 adalah ini rumusnya ya. Nah, yaitu kekakuan tadi yang kita dapatkan. Ya kan? Dibagi dengan sigma kekakuan kolom dikali dengan sigma kekakuan kolom ekuivalen. Nah, dapat nih. Sehingga kekakuan kolom ekuivalen dari A0 sampai ke A1 itu dapatnya adalah 1157. Ya, dia kurang daripada ini. Nah, berarti yang kita ambil adalah yang ini. Kekakuannya lebih kecil yang kita ambil. Oke. Dapat sudah itu. Kemudian untuk kekakuan kolom ekuivalen dari A1 ya ke A2 sini itu adalah sama rumusnya ya, dapatnya adalah 1800. Nah, udah kita dapat nih. Tadi 1157 sama 1800. Oke ya. Nah, kenapa di sini kok nilainya beda? Ya. Karena ingat di sini kekakuan balok torsinya itu bisa lebih kecil karena apa, dimensi baloknya juga lebih kecil daripada di balok di sini. Sehingga apa, kekakuannya ada beda di situ. Ya, beda di sini. Oke ya, seperti itu. Kecuali dimensi balok di sini dia seragam, ya. Kalau dimensi balok di sini dia seragam, maka ya kekakuannya juga akan sama, ya. Oke. Karena dia simetris ya, mirror artinya berarti dia kekakuannya juga sama ya. Baik dari A0 ke A1, D0 ke D1 itu kekakuan sama ya, A1 ke A2 juga sama ya, karena dimensi kolom, dimensi balok sama ya. Sudah seperti itu. Nah, sekarang lanjutnya kita ke kolom tengah. Nah, sekarang ke kolom tengah. Ini bagaimana cara dapatnya? Ya, kolom tengah bagaimana? Berarti sekarang adalah dia balok T, ya. Tadi kalau kolom tepi dia balok L ya, penahan torsinya, ya. Sekarang adalah balok T. Nah, ada balok T. Nah. Oke, kita hitung lagi lebar efektifnya BE-nya, dapatlah 100 cm yang kita ambil, ya.
Caranya sama saja ya, hanya saja ini bentuk penampangnya dia menjadi balok T. Nah, sehingga karena tadi saya bilang ada 3 segmen ya, maka dia menjadi ada 3 buah. Ini segmen 1, segmen 1, segmen 2, segmen 3. Rumusnya semua sama ya, rumusnya sama. Tapi yang perlu kalian perhatikan, ingat di mana kalian meletakkan simbol X ya. X itu untuk yang jaraknya yang terpendek ya. Nah, ini kan lebih pendek dibandingkan sini, maka X-nya adalah yang ini. Seperti itu. Oke ya. Dapatlah sekian nilai kekakuan momen inersia balok menahan torsinya, sekian. Sehingga kekakuan balok menahan torsinya, rumusnya ini ya, sama saja dengan tadi rumusnya. Ini ingat, ini untuk rumus portal tengah. Nanti kalau kalian tinjaunya portal tepi, beda lagi. Ya. Oke, rumusnya sama persis, dapatlah sekian. Kekakuan balok menahan torsinya. Seperti itu. Kemudian ini juga sama ya, karena pada arah jalur yang ditinjau terdapat balok pemikul, maka kekakuan balok menahan torsi akan bertambah ya. Dalam hal ini, maka nilai kekakuan torsi tadi harus diberi koreksi dengan rasio dari inersia plat dibagi dengan inersia balok plus plat ya. Dan disebut menjadi KT aksen. Oke, hitung dulu inersia platnya. Seperti ini. Rumusnya masukkan ke sini, dapatlah KT aksen ada sekian. Oke ya, saya rasa ini sama persis dengan tadi. Hitung lagi sigma kekakuan kolomnya, seperti ini persis 4EI per L ya. 4EI per L sama semua karena dijumlahkan. Oke, sekarang adalah kekakuan kolom ekivalennya ada sekian ya. Nah, kita gunakan persamaan ini. Oke. Ini saya agak cepat saja ya supaya videonya singkat. Sehingga kekakuan kolom biasa dari B0 ke B1 ya, kita hitung dulu ya. Kekakuan kolom biasa sama kekakuan kolom ekuivalen ya. Beda ya. Kalau kolom biasa rumusnya 4EI per L ya. 4EI per L. Kalau kolom ekuivalen maka menjadi kekakuan biasa kolom biasa tadi dibagi dengan sigma kekakuan kolom dikali dengan sigma kekakuan kolom ekivalen. Nah, ingat ya, di sini kan K B0 B1, maka ditambah K KE yang kekakuan kolom ekuivalen ya. Ya, beda ya. Dapatlah sekian. Nah, dia lebih kecil dibandingkan ini. Maka yang kita ambil adalah yang ini. Ya, karena kekakuannya lebih kecil ekuivalennya. Oke. Ini juga sama, tadi kan dari B0 ke B1, sekarang B1 ke B2 ya. Tadi kan B0 ke B1 dapat ya, nilainya adalah sekian. Nah, ini juga sama, C0 ke C1. Sekarang dari B1 ke B2 ya. Juga sama, dapatnya 1808 ya. Oke, karena dia sama ya di sini kolomnya. Tingginya sama, kemudian jaraknya juga sama, maka kita ambil ini. Nah, sama ini. Ya, artinya di mirror saja dia portalnya. Ya. Nah. Oke. Berarti kekakuan balok sudah, kekakuan kolom lantai 1 juga sudah. Sekarang kekakuan kolom yang di sini. Nah, kenapa ini mesti kita hitung? Karena dimensi ring baloknya beda. Sehingga kekakuan balok penahan torsi juga pasti beda ya. Antara kekakuan balok penahan torsi di sini dan kekakuan balok torsi di sini itu beda. Karena dimensi juga beda. Nah, ini juga sama ya. Kita tinjau terhadap plat ductnya ya. Caranya sama persis, kita hitung lagi dari kolom tepi. Ya, hitung dulu BE-nya berapa. Nah, ini rumusnya sama persis, jadi kita mengulang saja dengan parameter yang beda ya. Dengan parameter yang beda. Ini juga sama ya. Saya langsung saja singkat videonya. Nah, sehingga didapatlah kekakuan kolom ekuivalennya adalah 1682. Ya. D1 D2 ini sama dengan A1 ke A2.
Sudah seperti itu. Kita hitung lagi untuk kolom tengahnya. Ya, tadi balok L-nya sudah, sekarang balok T-nya. Nah, ya, sekarang balok T. Caranya sama juga. Kita lihat dapatnya berapa di sini. Nah, sehingga didapatlah 1690. Oke ya. Sehingga kalau kita rangkum, dapatnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka portal ini sudah siap untuk kita analisis struktur. Ya, analisisnya boleh menggunakan software, bantuan software, misalkan SAP 2000 ataupun yang lain. Bisa juga menggunakan metode-metode matriks, ya, matriks kekakuan ataupun yang lainnya. Ya. Nanti kalau sudah dapat momennya, baru kita masuk ke distribusi momen. Nah, untuk itu teman-teman semua bisa lihat lagi bukunya Bapak Darmansyah, karena di situ dia tuntas menulisnya sampai dengan selesai, sampai mendapatkan momennya, sampai perhitungan penurunan. Jadi saya sarankan untuk sisa materinya bisa lihat di buku Bapak Darmansyah. Nanti kalau misalkan teman-teman ada kesulitan dalam mempelajarinya, bisa saja tanyakan melalui grup WA kita. Oke ya. Untuk video ini saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.